رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Ini di tengah. Lagi. Ya, bagi yang belum ada kitab, ini dulu sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kanzul Ragibin Sarah Minhajul Talibin ini. Kanzul Ragibin Sarah Minhajul Talibin. Nah, kemudian ada nanti Minhajul Talibin yang karang Imam Nawawi. Nah, kemudian yang Kanzul Ragibin ini adalah siapa? Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Ini sering kita sebut kitab Mahalli ya. Nah, ini yang mengarang Kanzul Ragibin. Ada Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi disarahin oleh Al-Imam Al-Mahalli. Jadi ada Suyuti ada dua. Ada Jalaluddin As-Suyuti, ada Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, ini tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ada dua Jalaluddin As-Suyuti, ada Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Mahalli dulu. Al-Mahalli adalah gurunya Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain. Jadi yang pertama mentafsirkan Jalaluddin Al-Mahalli sampai suatu Kahfi meninggal dunia. Kemudian diterusin oleh Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini Minhajul Talibin yang sarah Kanzul Ragibin sarah Minhajul Talibin yang barang Jalaluddin Al-Mahalli. Baik, kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala in'ami. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Hadza ma da'at ilaihi hajatul mutafaqqihin. Ini buku ini sarah Minhajul Talibin yang diperlukan itu. Ma da'at ilaihi hajatul mutafaqqihin, sangat diperlukan oleh orang yang ingin jadi seorang faqih. Limin hajil minhaj fi syarhin yahillu al-fadhu. Sarah ini membuka apa membukanya? Yahillu al-fadhu, membuka lafaz-lafaz. Jadi lafaz-lafaz yang sulit mudah-mudahan terbuka gitu dengan adanya kitab ini. Ini yang bilang Al-Mahalli. Wa yatabayyanu muradahu, wa yatabayyanu muradahu, agar supaya maksud dan tujuan Imam Nawawi yang ada di dalam kitab Minhajul Talibin maksudnya itu bisa tercapai. Kalau nggak sulit ya sulit tercapai. Wa yutami mafadahu, mudah-mudahan sarah ini bisa menyempurnakan faedah gitu yang ada dalam kitab Minhajul Talibin. Ala wajhin latif. Nah, ya, sarah ini bentuknya sangat latif. Apa itu latif? Halus, khalil minal khasmi wa tatwil. Ya, artinya sunyi daripada apa itu? Ya, daripada tambahan-tambahan dan tatwil. Ya. Jadi sarahnya ini tidak panjang. Hawil dalil, walaupun ringkas tidak panjang, namun sarah ini meliputi
dalil-dalil buat taklil dan meliputi juga ilat-ilat atau alasan-alasan. Wallahu as'alu ayat pa'ali, Allah aku minta agar supaya salah ini menjadi manfaat bagi orang yang ingin mutafaqih. Wa huwa hasbi, Allah cukup bagi aku, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik wakil. Qala musannif yang dimaksud Imam Nawawi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Imam Nawawi di dalam Minhajul Talibin. Ada pun kata-kata Tuhan musannif at-tatihu. Nah itu Bismillahirrahmanirrahim ay at-tatihu. Jadi syaratnya ay at-tatihu. Maksudnya Bismillah itu jar majrur muta'alliqun bi at-tatihu. Ini muta'alliq bismillah ini sesuai dengan perbuatan. Kalau saya minum, saya baca bismillah, ay asrobu gitu. Ya, kalau saya makan bismillahirrahmanirrahim, akulu. Kalau ini kan bukannya apa? Bukan makan, bukan minum, namanya memulai buku, ya. Jadi takdirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, at-tatihu kitab gitu. Aku buka buku ini dengan apa? Menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi bersabda, kullu amrin li balin la yubdada fi bismillah bahwa setiap perbuatan baik, nah ini ngarangkan perbuatan baik tidak dimulai dengan bismillah, maka Allah Ta'ala nggak kasih berkah. Bismillah, alhamdulillah. Nah ini kata Imam Nawawi, salahnya adalah iya bisyaril hamdi. Alhamdulillah adalah salah satu bentuk alhamdulillah yang dianjurkan juga, ya, untuk memulai perbuatan yang baik. Salah satu sifat, karena salah satu sifatnya bukan hanya alhamdulillah, ya, boleh juga alhamdulillah, boleh juga apa, ya, nahmaduhu wa nasta'inuhu, apa aja boleh. Tapi kalau bismillah boleh berubah. Kalau bismillah kan nggak ada mensyakil basmalah, nggak ada kan. Kalau bismillah satu sifat, bismillahirrahmanirrahim. Kalau alhamdulillah apa aja boleh. Kalau alhamdulillah kan pakai masdar, boleh juga pakai fi'il madhi, boleh fi'il mudhari, apa aja boleh. Wa apa itu alhamdulillah? Al-wasfu bil jami'. Apa itu pujian? Ya, orang tanya, muji Allah, apa itu muji? Muji itu menyifati dengan sifat yang indah, gitu. Dan kalau menyebut dengan yang tidak indah, kami memuji, mencaci maki. Jadi memuji itu al-wasfu bil jami', menyebut sifatnya yang baik-baik. Idil qasdu biha, karena yang dimaksud dengan alhamdulillah tidak lain apa? As-sana Allah, memuji Allah. Bima dunia, kandungannya itu muji Allah. Min anahu, apa itu pujian Allah yang tergantung dalam alhamdulillah? Anahu malikun li jami'il hamdillah. Dialah yang berhak, yang mempunyai, dialah yang memiliki semua puji-pujian minal khalqi dari makhluknya. Dialah Allah yang memiliki semua puji-pujian dari makhluknya, ya. Nah, dari mana tahunya di sini semua pujian? Dari al itu listighraqil jinsi. Al ini banyak fungsinya. Ada al lil ta'rif. Jadi isim nakirah bisa dima'rifatkan dengan apa? Al. Nah, itu salah satu fungsinya al. Bisa juga al itu lil ahdi dzikri, lil ahdi dzikri. Al untuk menunjukkan yang sudah dikenal oleh siapapun. Jadi kalau mengatakan alif lam mim dzalikal kitab, al-kitab di Al-Quran. Nah, dari mana tahunya al-kitab? Dengannya al ini lil ahdi ini. Ini ada al-istighraqil jinsi, al untuk menenggelamkan semua jenis. Oleh karena di sini puji segala macam jenis sekian itu milik siapa?
milik Allah. Al itu namanya listighroqil jinsi. Dan orang bertanya, dari mana Ustaz tahunya kalau ini al lil ma'rifah, al apa tadi? Lil ahdi lihi, al listighroqil, dari mana tahunya? Orang yang punya tahu di bahasa Arab itu ada tahu ya. Oh, dari susunan, dari apa dapat kita tahu kalau al ini untuk apa. Nah di sini al-istighroqil, makanya artinya itu dialah Allah yang memiliki semua jenis apa? Ya, kenapa dia hanya memiliki? Karena dialah yang sempurna. Ada makhluknya dipuji, tapi pujiannya itu hanya apa? Ya, sifat yang dia miliki, yang menonjol hanya sebagian dari semua. Tapi kalau Allah Ta'ala sempurna, makanya dialah yang memiliki semua apa? Pujian makhluk, atau dialah yang pantas, dialah yang pantas dipuji oleh seluruh makhluknya. Mustahik yang pantas ya. Kalau malik yang memiliki ya. Kalau mustahik yang pantas untuk dipuji. Kenapa dia hanya dia saja yang memiliki dan dia saja yang pantas memiliki? Karena dialah Allah yang maha sempurna. Lalu balik, bukan di sini berita, ya? Bukan ada berita, ada jumlah khabariyah, ada jumlah insya, ini bukan berita, ya, bukan berita. Ya. Kalau bukan berita apa? Kita diperintah gitu, kita diperintah untuk selalu apa? Memuji Allah. Ya. Kemudian alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Al-Bari, alhamdulillahil bari, baknya dibaca fathah ya. Ya. Ini bak di sini bisa dibaca bar, bisa disebir, bisa disebur ya. Setiap bacaan lain arti. Al-Bar, wal-bir, wal-bur, ini bacanya bar. Oke. Kalau bur itu gandum, bur gandum ya. Al-Bar dalaman. Nah, ini apa? Al-Bari ya. Al-Bari kalau Al-Bari Al-Muhsin, ada bar, ada bur, ada bir gitu ya. Bima bil-fati Al-Muhsin ya. Apa itu Al-Muhsin artinya? Allah Ta'ala yang berbuat apa? Berbuat baik. Al-Jawad, dialah Allah yang jawad. Apa? Al-Kathirul Jud bitahfid. Jadi wawunya tidak ditasdidin gitu. Bukan al-jawab itu bukan. Tahfid artinya wawu diingatkan, maksudnya tidak ditasdidkan. Dengan arti dialah Allah al-katsirul jud wal atab, yang banyak apa? Pemberiannya. Alladzi jallat ay azamat, yang mana Allah itu besar. Ni'amu, nikmat-nikmatnya. Ni'amu jamu nikmatin. Ni'am jamaknya nikmat. Dimana an'am, an'am artinya nikmat-nikmat. Yang besar nikmat-nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Al-ihsan tidak bisa dihitung. Al-ihsan ayat topi, nggak bisa dibatasi. Bil adat tidak bisa dibatasi dengan hitungan, maksudnya bijami'ihah, tidak bisa dihitung nikmat-nikmat Allah. Wa ita'udu nikmatallahi la tuhsuha. Al-Mani, Allah Al-Mani. Nah, kata Imam Ali, Al-Mani artinya Al-Mun'im bil-lutfi, yang memberi nikmat bil-lutfi bil-iqdar ala ta'ah. Artinya dengan lutufnya. Apa lutufnya itu? Artinya lutuf itu bil-iqdar ala ta'ah. Artinya Allah memberikan hambanya kemampuan berbuat taat. Ya. Tuh, artinya apa? Allah memberikan kemampuan hambanya berbuat taat. Itu suatu nikmat. Ya. Jadi jangan kita anggap kalau nikmat itu Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki nikmat. Bukan, nikmat terbesar adalah Allah memberikan taufik kepada hamba sehingga hamba itu dengan mudah berbuat apa? Taat. Itu nikmat besar. Wal irsyad, ini nikmat Allah lagi nih. Al-hidayah lah,
Ya, kita bisa ditunjukin kepada taat. Al-hadi ialah Allah ila sabil rosad, kepada jalan yang apa? Yang lurus, ya. Ada ala tariqi, ialah Allah yang menunjukin atas jalannya. Wa huwa bidul wai, ya. Ya. Jadi tariqul rosad, sabil rosad itu lawannya apa? Al-wai, ya, yang sesat. Al-Muwaffiq, dialah Allah yang muwaffiq. Apa muwaffiq itu? Yang memberikan taufik li tafaqquh fiddin. Nah, ya. Ini namanya bara'atul istihlal. Jadi setiap musannif ketika membuat mukadimah, isi mukadimahnya itu mengandung apa dan juga maksud daripada kalangan yang dimaksud. Karena yang dimaksud ini ilmu fikih, maka dalam mukadimah ini mengandung kata-kata al-muwaffiq li tafaqquhi fiddin. Dialah Allah yang memberikan taufik sehingga dengan mudah seorang hamba memahami apa ajaran agama, ya. Itu. Jadi man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Siapa orang yang menghendaki kebaikan kepada orang itu, maka Allah Ta'ala dengan mudah memberikan dia paham atas agama. Ayat muqaddir, ialah Allah yang memberikan kemampuan untuk memahami syariah. Itu namanya fikih. Siapa orang yang Allah berikan ilmu fikih? Man laqaba itu, yaitu man arada bil khairah. Itu dari orang yang memang Allah kehendaki dirinya menjadi orang baik. Nah, dialah yang Allah berikan pemahaman ilmu fikih. Wastarahu minal ibad. Nah, dialah orang yang Allah pilih dari sekian banyak hambanya itu yang dapat paham ilmu fikih. Hada makhulun. Nah, ini diambil dari Imam Ali min hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kemudian kita lanjut sedikit lagi. Ahmaduhu ablaghu hamdih. Tadi baru kata-kata bismillah, alhamdulillah, dilanjutkan dengan ahmaduhu ablaghu hamdih. Aku memuji Allah ablaghu hamdih, dengan pujian yang sangat tinggi. Ini kata Imam Nawawi. Kata Imam Mahali artinya ablaghu anha, pujian yang sangat tinggi. Wa akmalahu, yang paling sempurna. Wa azkahu, yang paling apa? Azka, yang paling banyak. Anmahu artinya azkahu, yang paling tumbuh, yang paling banyak. Wa asmalahu, pujian yang paling sempurna. Asmalahu ay a'amahu. Al-makna, maknanya kata Imam Ali, kata Imam Nawawi tadi, asibuhu bijami'i sifati. Aku menyifati Allah dengan semua sifat-sifatnya yang terpuji. Kulun min hajamin, karena semua sifat Allah itu enggak ada yang buruk, mah bagus. Wal qasdu bidalik ijadul hamdil madhkur. Maksudnya adalah ya, ijadul alhamdil madhkur wa huwa ablagu min hamdil awal. Nah, ini lebih ablag daripada alhamd yang pertama. Tadi kan alhamdulillah sudah disebut tadi, alhamdulillah. Kemudian ahmadu ablagu hamdih, hamd yang kedua ini lebih ablag daripada hamd yang pertama. Wadalika awqamu binafsi sam, karena yang kedua ini lebih membekas. Awqamu lebih membekas di hati, ya, orang yang membaca dan orang yang menulis. Haitsu min haitsu tafsiru, karena di sini lebih tafsir daripada alhamdulillah yang pertama. Wa fi hadis muslimin, dalam hadis Muslim Nabi mengatakan annal hamda lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ya, ay nahmaduhu li'annahu mustahiqun lil hamdi, karena dialah yang pantas atau yang berhak, yang pantas untuk memiliki semua apa? Puji-pujian, ya. Sampai awal nanti sedikit lagi. Wa asyhadu. Nah, dilanjutkan dengan bismillah hamdalah, kemudian wa asyhadu. Apa ini asyhadu? A'lam, ya.
an la ilaha. Nah ini tafsirnya an la ilaha kata Imam Ali, la ma'budu bihaqqin, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar. Tidak ada Tuhan yang disembah benar wujud di alam semesta ini. Wujud wujud artinya di alam ini tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali siapa? Allah. Kalau Tuhan yang tidak benar disembah banyak, Tuhan yang tidak benar disembah banyak. Yang kita maksud di sini Tuhan yang disembah dengan benar tidak ada kecuali siapa? Allah. Yang Tuhan yang tidak benar disembah banyak. Oleh karena banyak, lebih dari satu. Makanya bacanya harus apa? Bacanya harus terus-terus. Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Tuhan tuh. Itu bahasa Quran. Tuhan yang tidak benar disembah namanya apa? Hantu. Robot. Jadi Allah Tuhan yang tidak benar disembah namanya apa? Robot. Kalau bahasa kita apa? Hantu. Tuhan ya hantu. Itu Tuhan yang tidak benar disembah. Nah, kalau yang Tuhan yang benar disembah hanya satu. Al-wajibul wujud, yang wajib adanya. Ini wajib ini bukan wajib ilmu fikih ya. Kalau wajib ilmu fikih yang apa dikerjain dapat pahala, apa boleh dikerjain dapat. Ini wajib akli. Akal wajib akli, wajib diterima oleh akal. Ya, adanya Tuhan itu wajib diterima oleh akal. Ya, kalau yang tidak menerima, tidak menerima adanya Tuhan, berarti akal enggak apa? Sebenarnya wajib 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama 2. Wajib diterima. Benar. Kalau itu salah, otak ini error. Nah, Tuhan ini ada, wajib diterima, sama seperti yang mengatakan apa tadi? 1 tambah 1 sama berapa? 2. Iya. Dan dari mana tahunya kalau Tuhan itu ada, wajib diterima oleh akal sehat? Adanya alam semesta ini. Dengan adanya alam tidak mungkin bisa jadi sendiri. Enggak usah alam semesta yang sedemikian besar. Benda yang sangat sederhana yang ada di depan saya ini aja nggak mungkin ada kalau nggak ada yang bikin. Apalagi alam. Dengan adanya alam semesta, menurut akal yang benar pasti ada yang mengadakan. Siapa itu? Itu namanya wujud. Ini kalau ada orang komunis yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka semua pada orang gila itu. Orang gila majanin semua. Nah, iya. Orang gila semua. Itu adalah wajib wujud yang wajib diterima oleh akal sehat adanya. Kalau akal nggak terima berarti akalnya nggak sehat. Orang Arab yang sangat bodoh ketika ditanya mana dalil adanya Tuhan, padahal dia nggak pernah sekolah. Arabi itu orang Arab tinggal di gunung, nggak pernah belajar. Ditanya mana dalil adanya Tuhan, bisa tahu. Apa kata orang Arabi? Al-baqratu tadullu ala lain. Adanya kotoran unta di jalanan menunjukkan jalanan itu pernah dilewati oleh apa? Unta. Kenapa unta? Karena waktu zaman dulu alat transportasi apa? Unta. Kalau sekarang kan kendaraan bermotor dulu unta. Dan adanya naik unta di jalanan menunjukkan bahwa jalanan itu bernapa? Dilalui oleh unta. Nggak mungkin kalau nggak ada unta, nggak mungkin ada tai. Ada tainya, ada kotorannya. Lalu orang bilang, kok kenapa ditanya mana dalil adanya Tuhan? Dibilang apa? Mana dalil adanya Tuhan? Dari unta di jalanan menunjukkan adanya unta yang lewat. Apa kaitannya? Itu ada kaitan. Adanya alam semesta menunjukkan adanya. Oh, nggak mungkin kalau alam semesta ini ada tanpa yang ngadain. Mungkin bisa bikin, mau bisa jadi diri, bisa nggak? Nggak bisa. Itu artinya, jadi adanya Allah wajib diterima oleh akal sehat.
Al-wahid. Al-wahid apa arti al-wahid? Allah Maha Esa. Alladzina taat dalam yang tidak berbilang-bilang begini. Wala yang kosimu yojin, tidak berbilang-bilang dan tidak terbagi. Apa bedanya? Kalau berbilang-bilang berarti Tuhan itu lebih dari satu. Zatnya lebih dari satu. Ada Tuhan anak, zatnya lain. Tuhan Bapa, zatnya lain. Tuhan Bini, zatnya lain. Nah, itu berarti Tuhan berbilang-bilang. Tapi kalau tidak terbagi-bagi, mereka mengatakan Tuhan itu satu, tetapi bagiannya lain-lain. Bagiannya lain-lain. Itu juga salah juga. Kenapa mereka mengatakan satu sama tiga? Tiga sebenarnya satu. Karena kalau dibilang Tuhan itu ada tiga, terpisah-pisah, bertentangan dengan kitab apa itu? Kalau orang mereka mengatakan perjanjian lama, perjanjian baru, baik di lama dan di baru, nggak ada pernyataan kalau Allah itu ada tiga, nggak ada. Mereka bertentangan, mereka mengatakan enggak, tiga sama dengan satu sama dengan apa? Tiga. Seperti saya punya kertas satu lembar, saya tekuk tiga, saya tekuk tiga. Itu kan kelihatannya ada tiga tekuk, tapi kalau saya ini apa? Saya tarik kan satu, supaya tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Mereka mengatakan Tuhan itu satu, tapi terdiri. Nah ini juga salah juga. Apa sih itu? Jadi Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala apa itu? Allah Ta'ala apa itu? Masuk mana ke dalam tubuhnya Yesus. Wah itu seakan-akan satu Tuhan Yesus terdiri dari dua Tuhan, ruhnya Allah, jasadnya Yesus. Nah seakan-akan gitu. Jadi nggak boleh juga. Tidak pernah dikatakan Tuhan itu tiga, dan tidak pernah juga dikatakan Tuhan itu satu sama dengan apa? Dua ataupun tiga. Kita ini Tuhan kita satu dan Maha Esa, tidak bisa ditafsir-tafsirkan. Itu Tuhan atidalahu wala yang kosimu biwajib bilang itu wala nawirolahu, dan tidak ada yang nyamain. Nah kalau yang nyamain ini menyekutuin namanya. Walaupun kita menganggap Tuhan itu Esa, tetapi masih ada benak di dalam hati kita, ada lagi yang sama dengan Tuhan. Walaupun Tuhan satu, namun ada yang sama dengan Tuhan. Nah ini juga tidak termasuk mengesakan Allah, namanya menyekutuin. Apa itu menyekutuin? Kita meyakini benda, kita yakini punya kesaktian. Punya kesaktian, kan yang memiliki kesaktian siapa? Allah. Nah kalau kita meyakini selain Allah punya kesaktian, walaupun kita mengesahkan Allah, namun selama hati kita masih mengakui adanya benda yang punya kesaktian, berarti termasuk menyekutui. Sakti, kalau kita bilang sakti, mempunyai apa? Keluar biasa. Maksudnya apa? Luar biasa. Apa itu luar biasa? Luar biasa. Karena yang namanya sakti luar biasa, yang punya hanya siapa? Allah. Lain halnya penyebab. Kalau penyebab ini bukan kesaktian. Penyebab, kalau penyebab itu bisa diketahui melalui uji coba. Melalui apa? Uji coba. Kalau zaman dulu melalui laboratorium. Nah kalau uji coba mana contoh? Kalau saya batuk, karena ada yang saya susah batuk. Menurut uji coba orang tua kita, apabila ada orang batuk, minum apa? Minum obat apa? Daun saga sekop namanya. Apakah saya batuk minum sekop daun saga sembuh? Apa daun saga sakti? Bukan. Daun saga itu mengandung obat batuk. Dari mana tahunya? Melalui uji coba, turun temurun. Kalau sekarang nggak perlu uji coba, pakai laboratorium.
itu bukan sakti itu ada ilmu yang bisa dipelajari sebab yang kita maksud di sini sakti itu tanpa ada uji coba, tanpa laboratorium. Nah berarti kita meyakini benda itu punya apa? Kesaktian. Dulu ada batu namanya Ponari. Waktu orang dari mana-mana pada datang bawa air, hanya sekedar ingin direndam. Air itu tentu batu Ponari. Saya mau tanya, apakah batu Ponari pernah ada uji coba? Apakah ada laboratorium menguji kalau batu itu mengandung obat? Nah itu namanya meyakini kalau batu Ponari punya apa? Kesaktian. Itu syirik. Walaupun kita mengakui Allah itu Maha Esa, ini nggak boleh di dalam hati kita terpikir selain Allah punya apa? Kesaktian. Kalau menyembah boleh. Ini terusan lana biwa wala musyabahatan bainahu wa baina ghairihi biwajhi al-ghafar. Allah Maha Pengampun. Apa ghafar? Kata Imam Mahali, ghafar itu satar lilunu biman arada min ibadil mu'minin. Allah yang menutupi dosa hamba yang ia kehendaki dari hamba yang beriman. Fala yulhimha min iqab. Dan Allah tidak mau menampakkan atau membalas dosa hamba itu dengan apa? Siksaan. Walam yakul akohar badal ghafar. Kenapa tidak dikatakan kohar? Yang dipilih lafaz apa? Ghafar. Kenapa Tuhan Musonnya Nawawi yang mengatakan ghafar, tapi yang dipilih apa? Ghafar. Ini ada makna al-qahri ma'khudun bima qawlah. Karena makna al-qahar udah ada pada lafaz yang sebelumnya itu. Min sya'ir wahid fi mulki al-qahru. Karena apabila kita mengakui Tuhan itu Esa, udah pasti dia itu apa? Al-qahru. Ya nggak perlu ya. Karena udah dikandung makna qahri dengan lafaz yang sebelumnya, baru disebut lagi al-qahar. Yang belum disebut apa? Al-ghafar. Nah ini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar al-mukhtaru minan nas, yang Allah pilih dari jenis manusia. Yang Allah pilih dari jenis malaikat siapa? Jibril. Yang Muhammad ini yang dipilih oleh Allah dari jenis manusia. Kalau malaikat apa? Jibril. Lain itu ya. Ini binatang lihat umum ila ini Islam, agar supaya Nabi Muhammad ngajak manusia kepada apa? Kepada dinul Islam. Oleh karena yang diajak ini manusia, maka yang dipilih menjadi rasul siapa? Manusia. Supaya nyambung gitu. Supaya nyambung. Masa ya yang menjadi rasul malaikat, yang diajak manusia, dia nggak nyambung. Ya, jadi ayam ngomongnya sama ayam kan gitu, kambing ngomongnya sama kambing supaya apa? Nyambung. Nah, makanya Nabi Muhammad dipilih dari jenis manusia untuk menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. Sallallahu alaihi wa zadahu fadlan wa syarafan. Dari semoga Allah Ta'ala bersalawat kepadanya dan menambah fadlan wa syarafan alaihi ay indahu. Semoga Allah Ta'ala tambah kedudukan Nabi, kemuliaan Nabi di sisinya. Wal qasdu dzalika doa. Yang dimaksud adalah doa. Hadirin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa zidhu. Kemudian wala kalau tasyahudah, Tuhan Muslim Imam Nawawi menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Ada hadis yang memerintahkan riwayat Tirmidzi, kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa hiya kaliyatin jadwal. Setiap khutbah, maksudnya khutbah kita atau khutbahnya orang pidato yang menceramah tidak dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah, maka khutbahnya itu apa? Bagaikan tangan yang apa itu? Al-jadmah ya. Bagaikan tangan yang apa itu? Ya. Bagaikan tangan yang terputus ya. Nah, yang dimaksud di sini qalilul barokah ya. Dikit berkahnya, kalau tidak diawali dengan apa? Nah, dengan baca nama ba'du
akan kita lanjutkan pada bagian kita yang datang. Amma ba'du ay pada mata wadam baina iswal ini bahwa al